Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para so'imin, so'imat, utamanya warga Nahdiyin Nahdiyat Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah masuk di hari terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita sudah melakukan berbagai ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata di akhir bulan Ramadan, ya laita syi'ri man hadzal maqbulu fanuhayyi'uhu wa man hadzal mahrumu fanu'azzihi. Dapatkah kiranya aku mengetahui siapakah gerangan yang telah pasti diterima puasanya, supaya aku bisa mengucapkan tahniyah, mengucapkan selamat kepadanya. Siapakah gerangan yang bernasib malang, supaya aku dapat menghibur hatinya. Sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di akhir Ramadan, ayyuhal maqbulu hani'an laka, ayyuhal mardudu jabarallahu musibataka. Wahai saudara-saudara yang telah diterima Allah puasanya, bersenang gembiralah engkau dan selamat berbahagialah engkau. Tetapi wahai orang yang ditolak amal puasanya, mudah-mudahan Allah akan menutup bencana yang telah menimpa engkau. So'imin so'imat rahimakumullah. Untuk mengakhiri bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, maksudnya bilangan puasanya, bisa 29 hari, bisa 30 hari, dan tahun ini 30 hari, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, jadi supaya setelah selesai bilangan puasanya supaya takbiran. Ya, takbir ini dimulai masuknya waktu maghrib. Ya, tentu selesai berbuka puasa di hari terakhir dalam hal ini berarti setelah tanggal 30 ini, berarti nanti sore, ya, sampai dengan pelaksanaan sholat Id besok. Lafal takbir di madhab kita, madhab Syafi'i dan juga madhab Ahmad, itu 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara di madhab Hanafi dan Maliki itu 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Kaitannya dengan yang 3 kali itu dalam kitab Hasyiah Al-Bujairumi alal Minhaj, juz 1 halaman 430. Di sana disebutkan, qala Syekhu Akmaluddin Al-Hanafi. Syekh Akmaluddin Al-Hanafi berkata, sababu dzalika, sebabnya takbiran seperti tadi yang 3 kali itu, marwiya anna Jibril alaihissalam, diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam lamma ja'a bil fidai khawfal ngajlata ala Ibrahim. Ketika Jibril datang dengan membawa tebusan, ya, fida. Jibril takut kalau Ibrahim ketika itu yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail itu tergesa-gesa. Sehingga Jibril mengatakan,
Faqal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali, salasan. Falamma ra'ahu Ibrahimu qala. Ketika Ibrahim melihat Jibril, kemudian Ibrahim berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Falamma alima Ismailu bil fida'i qala. Ketika Ismail itu mengetahui ya, bahwa Jibril membawa tebusan ya, seekor kibas ya, berarti dia tidak disembelih, tapi yang disembelih adalah kibasnya, fidaknya. Qala Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu kira-kira secara takbiran. Ya tentu ada keterangan lain misal dari hadis, tapi ini yang saya ambil dari sejarah bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, kemudian di takbirnya 3 kali Jibril, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab oleh Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar, diteruskan oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Para pemirsa rahimakumullah, lalu berikutnya kita saya membayar zakat fitrah, yakni bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok di hari raya. Sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, bahwa Rasulullah SAW memfardukan, mewajibkan zakat fitrah, so'an min tamrin, 1 sok dari korma kering, au so'an min syair, atau 1 sok dari syair, dari gandum. Siapa yang diwajibkan? Alal abdi, budak ya. Budak tentu yang menjadi kewajiban tuannya kalau dulu itu. Wal hurri, orang yang merdeka. Wal zakari, laki-laki. Wal unsa, perempuan. Was sohir, anak kecil. Wal kabir, orang dewasa. Minal muslimin, semuanya dari orang-orang Islam. Wa amaru biha antu adda qabla khurujin nasi ila sholah. Dan Nabi merintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum mereka menuju ke tempat untuk sholat Id. Imam Syafi'i mengkiaskan, menganalogikan kurma dan gandum itu dengan makanan pokok. Ya. Jadi untuk kita adalah beras. Jadi kalau kita zakat fitrah dengan beras itu merupakan kias, ya, bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi kias, karena tidak ada di dalam hadis mengenai beras, dikiaskan dengan korma dan gandum. 1 sok, nah, sekarang kurang lebih 2,8 kilo dan kemudian dibulatkan menjadi 3 kilo. Nah, setelah malam harinya kita menyelesaikan zakat fitrah, takbiran dan menyelesaikan zakat fitrah. Ya, takbiran itu di mana saja, bisa di masjid, di musola, di rumah, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan membawa zakat fitrah, takbiran. Nah, kemudian keesokan harinya kita disunahkan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika masjid masih mampu menampung jamaah, sebaiknya dilaksanakan di masjid. Bila sudah tidak mampu, boleh dilaksanakan di tanah lapang. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya Al-Um, fa'in amaro baladun, ketika suatu daerah sudah ramai, fakana masjidu alihi yasanguhum, sementara masjid mereka masih mampu untuk menampung jamaah fil a'yad, jamaah Aid, lam aro annahum yakhrujuna minhu, saya tidak berpendapat bahwa mereka supaya keluar dari masjid. Ya udah di masjid saja karena masih mampu. Demikian pula Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitabnya Fathul Wahhab menyatakan wa fi'luha bi masjidin afdalu li syarafihi illa li uzrin kadhiqihi. Melaksanakan sholat Id di masjid itu lebih utama. Karena apa? Karena li syarafihi, kemuliaan masjid itu. Ya, memang masjid dibangun memang untuk sholat, mulia.
illa yang udhurin, kecuali ada ngudhur. Ada ngudhur sarangi. Ya, ngudhurnya itu antara lain kadhoiqihi, seperti sempitnya masjid itu. Berikutnya masalah tahniah Aid. Diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau yaumal aidi yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka saling bertemu di hari Aid, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan kamu. Imam Ahmad berkata bahwa sanad hadis ini dinilai hasan. Lalu berkembang budaya di kita, ada tambahan ya, semisal ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Taqabbal ya karim, ya Allah semoga ibadah kita diterima. Kemudian ada tambahan lagi, wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian termasuk golongan orang-orang yang kembali ke fitrahnya, berarti dosanya diampuni dan mendapat kemenangan. Dan mungkin kalimat yang lain, yaitu budaya. Berikutnya adalah budaya silaturahmi. Kunjungan dan silaturahmi kepada keluarga dan kerabat itu memang disunahkan kapan saja dan di mana saja. Lalu di hari raya Fitri itu menjadi budaya kita saling berkunjung, saling bersilaturahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan takut kepada Tuhan mereka, dan takut kepada buruknya perhitungan amal. Ini jadi menyambungkan tali persaudaraan. Di dalam hadis Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rohimah. Barang siapa yang berkeinginan dimurahkan rizkinya, berkeinginan dipanjangkan umurnya, maka supaya silaturahim. Ya. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Bukhari. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga sabda Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, yang dikenal sekarang sholat tarawih di bulan Ramadan, dengan dasar iman dan ihtisab, mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari kedua-duanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti dengan puasa Ramadan, insya Allah puasa Ramadan dan bahkan qiyamul Ramadan, tarawih, insya Allah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni. Hablum minallah, diampuni. Maka bagaimana dengan dosa-dosa sesama kita? Bila belum saling memaafkan, bisa jadi akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Nabi pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu nggak
siapa orang yang bangkrut itu? Nabi bersabda kepada para sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu artinya orang yang sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak punya harta lagi. Qafaqol. Nabi kemudian bersabda, maksudnya tentu tidak seperti itu. Ini yang dimaksud bangkrut di akhirat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi di samping ia membawa pahalanya sholat, puasa, zakat, ia di dunia pernah mencaci maki si A, pernah menuduh si B tanpa saksi, pernah memakan hartanya si C, pernah mengalirkan darahnya si D, pernah memukul E. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya pahalanya sholat itu diberikan kepada si A yang telah teraniaya karena sudah tidak bisa dilunasi dengan uang, di sana nggak ada, artinya pahalanya untuk melunasi. Kemudian si B dilunasi dengan pahalanya puasa, si C dengan pahala zakat. Dan kalau sudah habis pahalanya, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdu ma'alaihi, padahal masih ada beberapa orang yang belum diselesaikan, yang terdolimi, belum diberi imbalan, belum disauri, maka dikatakan dalam hadis ukhidha min khotoyahum fatulihat alaihi, maka dosa-dosanya mereka. Jadi ya tadi kalau diibaratkan A, B, C, D, E, berarti yang belum itu, yang belum terbayar itu misalnya D dan E, dosanya D dan E itu akan diberikan kepada orang tadi, orang yang tadinya membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, habis pahalanya untuk nyaur hutang, bahkan masih punya hutang kepada D dan E, maka dosanya D dan E diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu pentingnya silaturahim, pasrah peluputan, memaafkan, saling memaafkan, tentu sekalipun tidak harus menunggu Idul Fitri, ya kapanpun dan dimanapun. Cuma biasanya di dalam waktu Idul Fitri momen yang paling baik untuk saling memaafkan. Demikian, semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa saling memaafkan atas kesalahan dan kekhilafan yang selama ini kita lakukan, sehingga kita betul-betul Idul Fitri kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.